Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dewi Puspita, mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Kimia. Saya dari kelas C2, frekuensi 1, kelompok 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang percobaan kelima dari praktikum fisika dasar tentang viskositas fluida. Tujuan percobaan ini ada dua, yaitu tujuan instruksi umum dan tujuan instruksi khusus. Tujuan instruksi umum atau TIU, yaitu yang pertama, kami dapat memahami konsep fisika atau mekanika mengenai kekentalan atau viskositas. Yang kedua, kami dapat memahami bahwa gesekan yang dialami oleh suatu benda yang bergerak dalam fluida adalah disebabkan oleh kekentalan fluida tersebut. Sedangkan tujuan instruksi khusus atau TIK, yaitu yang pertama, kami dapat memahami menggunakan prinsip keseimbangan gaya Stokes, gaya apung, dan gaya berat pada suatu benda dalam fluida. Yang kedua, kami dapat mengamati pengaruh simpangan dan massa terhadap getaran. Yang ketiga, kami dapat mengamati pengaruh gesekan yang dialami oleh suatu benda yang bergerak dalam fluida yang disebabkan oleh fluida tersebut. Yang keempat, kami dapat menerapkan faktor koreksi pada laju bola yang jatuh. Yang kelima, kami dapat menentukan viskositas fluida. Viskositas merupakan ukuran kemampuan fluida melawan deformasi akibat tegangan geser. Dengan demikian, viskositas memberikan gambaran kemampuan fluida dapat mengalir, sehingga sering digunakan istilah kekentalan fluida. Dalam kajian fluida dikenal dua jenis viskositas, yaitu viskositas dinamit atau viskositas absolut dan viskositas kinematik. Fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Untuk fluida Newtonian, sebagaimana disampaikan sebelumnya, tegangan geser T pada suatu fluida berbanding lurus dengan laju regangan gesernya dengan suatu konstanta proporsionalitas. Persamaan tersebut dikenal sebagai hukum pertama Newton tentang viskositas. Walaupun pada dasarnya sudah direkomendasikan untuk selalu menggunakan satuan sistem SI, tetapi dalam praktiknya, viskositas absolut atau dinamik masih sering dinyatakan dalam sistem satuan yang lain. Misalnya dengan sistem metrik CGS atau cm gram sekon, satuan viskositas adalah Poise dengan viskositas antara fluida yang satu dengan fluida lainnya mempunyai variasi yang sangat besar. Viskositas hanya sedikit bergantung pada tekanan dan biasanya pengaruh tekanan tersebut diabaikan. Sedangkan fluida non-Newtonian, yaitu fluida yang tegangan gesernya tidak berbanding lurus dengan laju regangan atau laju deformasi angular, atau dengan hukum pertama Newton tidak berlaku, disebut dengan fluida non-Newtonian. Fluida non-Newtonian sebenarnya banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti fluida yang berupa campuran air dengan tepung jagung. Analogi dengan persamaan hukum pertama Newton untuk fluida Newtonian, tegangan geser pada fluida non-Newtonian juga dapat dikorelasikan dengan laju regangan gesernya dalam bentuk persamaan umum sebagai berikut, di mana T adalah tegangan, K adalah indeks konsistensi, dan du/dy adalah laju regangan. Viskositas atau kekentalan berasal dari kata viskos. Suatu bahan apabila dipanaskan sebelum menjadi cair terlebih dulu menjadi viskos, yaitu menjadi lunak dan dapat mengalir pelan-pelan. Viskositas dapat dianggap sebagai gerakan di bagian dalam suatu fluida. Jika sebuah benda berbentuk bola dijatuhkan ke dalam fluida kental, misalnya kelereng, dijatuhkan ke dalam kolam renang yang airnya cukup dalam, nampak mula-mula kelereng bergerak dipercepat, tetapi beberapa saat setelah menempuh jarak cukup jauh, nampak kelereng bergerak dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan. Ini berarti bahwa di samping gaya berat dan gaya apung, zat cair masih ada gaya lain yang bekerja pada kelereng tersebut. Gaya ketiga ini adalah gaya gesekan yang disebabkan oleh kekentalan fluida. Khusus untuk benda berbentuk bola, gaya gesekan fluida secara empiris. Konsep tekanan sangat penting dalam mempelajari sifat fluida. Besar tekanan didefinisikan sebagai gaya tiap satuan luas. Dalam praktek, tekanan seringkali diukur dalam milimeter air raksa, atau biasanya dinamakan tork. Satuan tekanan dalam SI adalah Newton meter kuadrat atau disebut dengan Pascal. Untuk tekanan udara, kadang-kadang masih dapat digunakan satuan atmosfer atau sentimeter raksa atau milibar. Setiap benda yang bergerak dalam fluida akan mendapatkan gaya gesekan yang disebabkan oleh kekentalan fluida tersebut.
besar gaya gesekan tersebut sebanding dengan laju relatif benda tersebut terhadap fluida. Jika sebuah benda berbentuk bola dan mempunyai rapat massa dilepaskan pada permukaan zat cair tanpa laju awal, bola tersebut mula-mula akan mendapat percepatan. Dengan berbentuk besarnya laju bola, maka gaya Stokes pada bola tersebut akan bertambah besar pula, sehingga pada suatu ketika bola tersebut akan bergerak dengan laju konstan, yaitu pada saat terjadi kesetimbangan antara gaya berat, gaya apung, dan gaya Stokes pada bola tersebut. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Gaya angkat ke atas inilah yang nantinya disebut sebagai gaya Archimedes. Berbekal pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya, gaya Archimedes bisa dirumuskan sebagai berikut, di mana Fa adalah gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes, Rho F adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan VBF adalah volume benda tercelup. Adapun prosedur percobaan viskositas fluida, yaitu alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama kelereng, jangka sorong, mikrometer sekrup, rollmeter, stopwatch, gelas ukur, dan tabung gelas besar yang berisi fluida. Langkah pertama yang kita lakukan pada percobaan ini adalah menimbang dan mengukur diameter tiap-tiap bola. Lakukan hal ini beberapa kali sesuai petunjuk asisten. Kemudian kita mengukur diameter dalam tabung gelas. Lalu kita menunjukkan jarak L pada tabung. Setelah itu, kita mencatat suhu fluida sebelum dan sesudah melakukan pengamatan. Kita juga mengukur massa jenis fluida sebelum dan sesudah percobaan dengan menggunakan hydrometer atau dengan menimbang fluida dengan volume tertentu menggunakan gelas ukur atau neraca analitik digital. Kemudian, kita menjatuhkan bola tepat di permukaan fluida. Lalu amati waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada batas jarak yang telah ditentukan. Ulangi prosedur ini beberapa kali sesuai petunjuk asisten. Setelah melakukan percobaan, didapatkan hasil pengamatan seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, kemudian dilakukan pengolahan data hingga mendapatkan hasil seperti berikut ini. Dapat dilihat bahwa data analisa dari bola 1 dan bola 2 berbeda karena dipengaruhi oleh 3 gaya, yaitu gaya Stokes, gaya apung, dan gaya berat. Pada bola 1 dengan massa 0,1 kg, 0,2 kg, dan 0,3 kg dengan jari-jari sebesar 0,00818 meter, 0,00812 meter, dan 0,00815 meter memiliki jarak tempuh lebih cepat di setiap interval jarak dibandingkan dengan bola 2 yang memiliki massa yang sama dengan bola 1 dengan jari-jari sebesar 0,012625 meter, 0,01295 meter, dan 0,01263 meter. Pada data nilai viskositas fluida di setiap jarak, bola 1 memiliki nilai fluida lebih kecil dibandingkan dengan bola 2. Dengan adanya gaya Stokes, mengakibatkan kelereng yang bergerak di dalam fluida mengalami perubahan kecepatan karena adanya gaya gesek yang bekerja pada kelereng. Untuk gaya apung, menyebabkan benda yang berada dalam fluida mengalami pengurangan massa sesuai dengan massa cairan yang dipindahkan. Dari percobaan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa viskositas adalah ukuran hambatan aliran yang ditimbulkan fluida. Bila fluida tersebut mengalami tekanan geser, biasanya diterima sebagai kekentalan atau penolakan terhadap penuangan. Viskositas menggambarkan penolakan dalam fluida kepada aliran dan dapat dipikir sebagai sebuah cara untuk mengukur gesekan fluida. Konsep viskositas adalah fluida, baik cair maupun zat gas yang jenisnya berbeda, memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu suhu, tekanan, konsentrasi larutan, dan berat molekul solut. Pada percobaan viskositas fluida, massa kelereng, jari-jari tabung, dan kekentalan fluida sangat berpengaruh dalam kecepatan dan waktu yang dibutuhkan bola kelereng agar bisa sampai ke dasar tabung. Ayat yang berhubungan dengan percobaan ini yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Dari video saya mengenai percobaan viskositas fluida, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.